Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala iddatas syuhuri isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas dan layak kita ucapkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, juga nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan semuanya itu dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu hadirkan diri kita ke tempat yang mulia ini. Kita tinggalkan sejenak segala aktivitas kita tinggalkan urusan duniawi kita, bukan dan tidak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan salat Jumat pada siang hari ini secara berjamaah. Dan Jumat kali ini adalah Jumat terakhir di tahun 2024 Miladiyah atau Masehi. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah menjadi ibadah Jumat yang terbaik bagi diri kita selain ibadah-ibadah yang lainnya di masa lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengikuti ajaran dan sunnahnya, untuk menjalankan ibadah syarat agama ini sesuai dengan petunjuknya atau contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai proyek besar, mega besar, Allah sudah siapkan skenarionya. Isi daripada kandungan proyek tersebut yang akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diviralkan, disampaikan, diumumkan, dipublikasikan pada penduduk langit, yaitu para malaikat. Apa yang Allah buat proyek tersebut? Tidak lain dan tidak bukan Allah akan menciptakan khalifah, dan tempatnya juga sudah disiapkan fil ardh, di muka bumi. Sebelum Allah buat laksanakan proyek tersebut,
sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa sesungguhnya ingatlah ketika tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan informasi proyek tersebut, proyek yang sangat besar ini, mega proyek, disampaikan, diviralkan kepada penduduk langit yaitu malaikat dan para jin saat itu. Inni ja'ilun fil ard. Allah tidak menyebutkan nama bendanya atau nama makhluknya yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang disebutkan adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah bisa dimaknai sebagai pemimpin, bisa juga dimaknai sesuatu yang baru datang sebagai pengganti, bisa juga dimaknai sebagai pemakmur, pengelola untuk bumi yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sampaikan, viralkan kepada penduduk langit, malaikat dan jin, ternyata jemaah sekalian berbahagia, malaikat tidak diam saja. Malaikat merespon apa yang akan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah mungkin kamu akan ciptakan khalifah yang akan merusak bumi ini? Wa yasfiku dima, dan juga mereka akan menumpahkan darah di muka bumi nanti. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami para malaikat nusabbihu yang setiap saat bertasbih, bihamdika juga memuji kepada Allah, wa nuqaddisu lak, dan mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, aku lebih tahu proyek ini dibanding kamu yang tidak mengetahui apa-apa. Beda dengan kita ketika diajukan sesuatu proyek akan dicalonkan seorang pemimpin di negara kita ini. Beda dengan malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat yang pada hakikatnya tidak berbuat kesalahan dan juga dia tidak akan melakukan apa-apa kecuali diperintah. Tetap merespon apa yang akan direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketika dicalonkan seorang pemimpin yang masih muda, belia, tidak mengerti apa-apa, maaf, diam saja, tidak ada respon apa-apa, diam 1000 bahasa, manut ikut turut, bahkan mendukung beramai-ramai. Jemaah sekalian bahagia, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sebuah proyek besar yang disebut dengan khalifah, seorang pengganti, penerus, pengelola, pemakmur yang ditempatkan di muka bumi ini. Dan sungguh mulia kekhalifahan ini, kepemimpinan ini sebagai pemakmur, sebuah kebaikan, kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sandingkan sifat khalifah ini dengan tentunya nilai-nilai ibadah. Apa yang akan dilakukan di muka bumi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu ditegaskan lagi dalam surat At-Tur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali segala aktivitasnya di muka bumi ini mengandung nilai ibadah.
Bagaimana caranya agar pandangan kita adalah pandangan yang mengandung ibadah? Bagaimana caranya apa yang kita ucapkan, kita tuturkan juga lisan kita ini semua mengandung ibadah. Tidak berbuat hoax, tidak berdusta, tidak membuat status yang bisa menjelekkan nama orang lain, membuat ghibah, namimah dan sebagainya. Hanya untuk ibadah tujuan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, untuk melakukan seluruh amal perbuatan ini agar menjadi ibadah, Allah memberikan sebuah ruang waktu. Allah memberikan waktu yang dalam bahasa Arab disebut asrun, al-asr. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Sebagai nama suratnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi yang sangat makmur, khususnya di Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, kepada hamba-hambanya Allah berikan waktu, berikan kesempatan untuk mengisi sesuatu yang baik tentunya, yang akan diminta pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr. Biasanya kalau sesuatu yang penting Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ini adalah sangat penting sekali sehingga Allah bersumpah dalam surat Al-Asr ini, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Bahwasan sesungguhnya manusia, ya tentu yang dimaksud khalifah adalah Nabi Adam yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, terus turun temurun kepada anak cucunya, yaitu maka khalifah ini diberikan kepada makhluk yang mulia karena sifat atau titel khalifah ini sangat mulia. Walaqad karamna bani Adam, telah kami muliakan keturunan anak cucu Adam. Oleh karena itu, sifat khalifah, kepemimpinan, pengelola, pemakmur bumi ini diberikan kepada anak dan keturunannya Nabi Adam alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kesempatan waktu, kalau waktu ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya bahwa manusia kalau tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apapun status sosialnya, apapun fungsinya dalam jabatan di dunia ini, apakah dia pedagang, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia pelajar, apapun posisinya, kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, lafi khusri, sungguh dalam kerugian yang sangat amat besar. Illa lazina aman. Oleh karena itu, agar waktu ini yang singkat ini tidak disia-siakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar landasan iman untuk orang-orang yang mau menerima kebenaran apa yang telah disampaikan, apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mempercayai, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaik-baik, semulia-mulianya orang umat manusia inilah tergantung ibadahnya dan imannya.
Oleh karena itu kalau ibadah dan imannya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jemaah sekalian berbahagia, dalam surat Al-Asr ini bahwa kebaikan-kebaikan, amal baik, keimanan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman tentunya harus dipiratkan, harus disampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya, kepada anak istri, kepada teman-teman sahabat, kepada umat Nabi kita Muhammad SAW yang lainnya. Wa tawasau bil haq, bahwa kebenaran itu harus disampaikan, harus diviralkan. Jangan kita menjadi yang orang beriman sendiri, orang yang soleh sendiri. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan juga kebenaran dan kebaikan itu harus disampaikan dengan kesabaran. Ayat terakhir menandakan bahwa kebenaran, kebaikan yang akan disampaikan ini tentunya tidak mudah, perlu dengan sifat sabar agar bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang lainnya, bahwa yang hak itu yang hak, yang batil itu batil. Jemaah sekalian berbahagia, momentum waktu saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan ini adalah Jumat terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat yang lalu. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada pergantian waktu, baik memasuki berulangnya umur atau bertambahnya umur kita, walaupun pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang, tetapi kita meyakini bahwa umur kita memang bertambah. Terus juga pergantian hari, pergantian minggu, pergantian tahun dan selanjutnya. Rasulullah SAW terus melakukan muhasabah, introspeksi, mengoreksi diri, merenungkan apa-apa yang telah dilakukan. Apakah hari ini lebih baik atau sebaliknya? Minggu ini lebih baik atau sebaliknya? Amal ibadah kita atau tahun ini lebih baik atau buruk dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin tentang amal ibadahnya, dialah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang amal ibadahnya sama apa yang dilakukan kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi jemaah sekalian berbahagia, man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa halik, barang siapa yang amal ibadahnya lebih buruk dari kemarin, dia termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karena itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, terutama kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar segala aktivitas khususnya ibadah kita, segala aktivitas kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang baik, baik dari kita, keluarga kita dan masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini, sehingga pada akhirnya negara kita kalau masyarakatnya baik, masyarakatnya benar, masyarakatnya jujur, insya Allah. Begitu juga para pemimpin-pemimpinnya, mereka adil, insya Allah akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan pada kita semua agar kita mudah melakukan apa yang telah diperintahkannya dan juga mampu meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal ghina wal afwa wal afiyah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya fa'alu liman yurid aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan masyiatik wa bifadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka at-taysir fi kulli asir alayka as-sahala yasir. Allahumma ya man yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.